Kelas 8. Bagaimana kabar kalian? Bapak Alak sehat selalu. Ketemu lagi kita dalam secara virtual dengan topik masih seputar tekanan, tapi topiknya lebih khusus konsep hukum Pascal. Adapun nanti tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep hukum Pascal dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan beberapa peralatan yang menggunakan prinsip hukum Pascal dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan hukum Pascal. Nah, ini ada beberapa contoh alat-alat yang berdasarkan hukum Pascal. Ini ada rem hidrolik. Ini biasa di mobil ya, ini ya, mobil. Di kendaraan lah ya. Pompa hidrolik. Jadi ada dongkrak hidrolik. Ini kempa hidrolik. Ini beberapa aplikasi hukum Pascal. Nah, kalau begitu, apa sebenarnya hukum Pascal? Hukum Pascal itu dicetuskan oleh Blaise Pascal ya ini. Yaitu menyatakan jika tekanan yang ditimbulkan zat cair di dalam ruang tertutup diteruskan secara merata, jadi secara merata ke segala arah. Nah, bagaimana aplikasinya? Ini ada sebenarnya sejenis peralatannya, yaitu namanya alat penyemprot Pascal seperti ini. Jadi ini diisi dengan air. Ini kan dia gelas ya, tabung, tapi tabung itu ada lubangnya di sini ya, ada lubang-lubangnya di sini. Nah, nanti ketika air disemprot, terus nanti ada di sini penutupnya. Penutupnya itu bisa ditekan ya, bebas bergerak dia ke kiri atau ke kanan ya. Nah, ketika ditekan ke kanan, berarti dia akan menekan air di sini. Maka nanti airnya akan memancar nih ke segala arah kan. Tapi pancaran itu sama besar. Kecuali kalau lubangnya nggak sama ukurannya ya, harus diusahakan sama. Itu sebenarnya maksud dari tekanan yang ditimbulkan zat cair dalam ruang tertutup. Ruang tertutup tadi kan diteruskan secara merata ke segala arah. Jadi ini tekanan dari sini diteruskan secara merata kemari. Itu dia konsep hukum Pascal. Nah, dasar teori hukum Pascal itu oleh Blaise Pascal ya. Dia melakukan percobaan tentang air dan menyatakan bahwa air keluar lebih deras ya, dan lebih jauh lewat lubang pada wadah yang permukaan atasnya terbuka dibandingkan wadah yang permukaan atasnya tertutup. Itulah dikatakan prinsip dari Pascal. Jadi ada wadah yang atasnya terbuka, ada yang wadahnya tertutup. Maka nanti kalau air itu ada lubang, jadi nanti misalnya ada lubang, ini kan misalnya terbuka, di sini diisi dengan air, di sini ada lubang. Atau misalnya gini, dia tertutup, dia ini ditutup atasnya, ini juga berisi air, tapi sini ada lubang. Maka nanti di sini air akan lebih keluar lebih deras dan lebih jauh. Ini lebih jauh dia airnya. Ini mungkin dia segini aja kan gitu. Konsep dari prinsip Pascal ya. Nah, yang berikutnya ini, hukum Pascal itu bisa kita kaitkan dengan konsep hukum bejana berhubungan. Apa sih bejana berhubungan itu? Bejana berhubungan adalah 2 atau lebih bejana. Bejana itu kan tabung sebenarnya seperti ini. Ini tabung ini ya. Tabung ada di lab kita ini, tabung ini. Yang bagian bawahnya ini bagian bawahnya ini itu berhubungan satu sama lain dengan berhubungan satu sama lain. Jika nanti tabung yang ini diisi air kemari, ya cair lah ya, maka dia akan zat cairnya itu, maka nanti permukaan zat cair itu terletak pada satu bidang datar ini. Jadi dia itu ketinggiannya sama, terletak pada satu bidang datar. Itu konsep bejana berhubungan. Maka hukum bejana berhubungan itu berkaitan dengan Pascal bila bejana berhubungan diisi zat cair yang sama. Nih, dalam keadaan setimbang, ini setimbang, zat cair dalam bejana itu terletak pada satu bidang datar. Ini bidang datar namanya. Bidang datar. Nah, bisa nggak nanti ini ketinggiannya nggak sama? Bisa. Maka hukum bejana berhubungan itu tidak berlaku apabila pertama
tekanan di atas bejana tidak sama. Jadi tekanan di sini nggak sama. Misalnya salah satu bejana ditutup, ini ditutup, dia ini nggak akan berlaku nanti dia ini. Terus diisi dua macam atau lebih zat cair, di sini diisi air, di sini isi inti minyak, sini oli dan lain sebagainya. Digoyang-goyang, kalau digoyang-goyang nggak berlaku dia. Dan salah satu bejana pipa kapiler. Pipa kapiler itu pipa yang ukurannya sangat kecil diameternya. Ini kan hampir sama dia. Kalau sangat kecil misalnya diameternya sediameter jarum, nah, itu nggak akan berlaku nanti. Jadi konsep bejana berhubungan inilah yang berkaitan dengan hukum Pascal ya. Tadi ya sudah kita lihat. Kita lanjutkan ya. Nah, ini prinsip kerja hukum Pascal itu. Dia menggunakan dua tabung piston ini namanya piston ini ya. Ini piston yang ini. Ini juga piston penutupnya ya. Ini diisi zat cair, ada zat cair di sini. Bisa nanti diisi dengan air atau oli dan lain sebagainya. Terus ini bisa ditekan, ini ada penekannya sini juga ada penekannya, atau ini yang mau ditekan atau ini boleh. Nah, jadi bagaimana prinsip Pascal itu? Dengan gaya yang lebih kecil, F1 ini lebih kecil ini kita tekan ke bawah dengan gaya yang kecil, menghasilkan gaya yang lebih besar ini, F2. Sebenarnya F2 itu arahnya nanti ke sini ya, arahnya. Ya kan? Sini. Kalau ini kita tekan ke bawah, ini pasti ke atas. Tapi kalau ini yang F2 kita tekan ini, yang F1 ke atas kan gitu. Bagaimana caranya bisa kok F2 itu lebih besar dengan memberikan gaya F1 lebih kecil? Itu dengan cara mengatur luas penampang A1 ya. A2 berbeda. Kalau nggak berbeda, ini luas penampang piston ini dengan ini berbeda ini. Kalau nggak berbeda, nggak mungkin dicapai F1, F2 itu bisa lebih besar dari F1. Nah, gayanya bisa berbeda dengan cara luasnya dibuat berbeda, tapi tekanannya sama. Tekanan di sini kan namanya P1. Tekanan di sini P2, sama dia. Maka kan tekanan yang diberikan pada suatu jair diteruskan sama rata. Jadi kalau tekanan di sini dengan sini harus sama. Kan itu dari bunyi hukum Pascal, tekanan diberikan pada suatu ruang tertutup akan diteruskan sama besar. Jadi tekanan di sini dengan di sini sama. Nah, tekanan itu kan rumusnya F dibagi A. F1 per A1. Sini V2 F2 per A2. Kenapa sih bisa tekanan gaya F1-nya itu kecil tapi F2 besar? Ini gampang. Misalnya kita ambil contoh yang sederhana di sini. Kalau A1-nya itu misalnya 1, A2-nya itu sama dengan 5. Berarti misalnya F1-nya kita buat 2. Berarti kita masukkan aja ke rumusnya. Ini kan jadi rumus prinsip kerja hukum Pascal ya. Kita masukkan aja. Berarti F1 2 per A1 1 sama dengan F2. F2-nya yang ditanya. A2-nya 5. Kali silang aja, F2 kali 1 F2. 2 kali 5 10 kan. Berarti F2 sama dengan 10. Ya kan? Berarti ternyata benar kan, dengan gaya 2 Newton bisa menghasilkan gaya 10 Newton kan? Nah, ini yang kita manfaatkan nanti dengan peralatan-peralatan hukum Pascal. Kita lanjut. Variasi rumus Pascal, karena tadi luas itu dia berupa lingkaran, maka luas kita bukan dengan luas lingkaran ya. Nah, itu luas lingkaran bisa pi kali jari-jari ya R kuadrat, atau luas bisa 1/4 kali pi kali diameter kuadrat D. Ini diameter ini jari-jari. Nah, kalau kita masukkan ke rumus Pascal, dapatlah rumusnya gini. Perbandingan F1 banding F2 sama dengan R1 banding R2, tapi dikuadratkan. Ini ada kuadratnya sini, jangan lupa ya. Ini juga diameter dikuadratkan. R jari-jari. Seperti itu variasi rumus hukum Pascal ya. Supaya lebih agak gampang dimengerti, kita lihat dengan contoh ya. Perhatikan gambar berikut. Tentukan besar F2. Ini. Tadi udah kita lihat contoh awalnya. Sini F1-nya 5. A1-nya 10 cm persegi, ini 2 cm persegi. Yang penting satuannya sama. Maka tinggal kita pakai rumus ini tadi. F1 banding F2 ya. A1 sama dengan F2 banding A2 ya.
F1 berapa? 5 per A1 10. Nggak apa-apa, nggak usah kita rubah satuannya, kan sama. Kalau beda baru dirubah. F2 per A2 200. Ini cukup kali silangnya. 10 kali F2, 10 kali F2 sama dengan 5 kali 200. 10 F2 ya. 5 kali 2 10, 1000 ya. Maka F2 sama dengan 1000 bagi 10 kan. Coret nolnya 1. Berarti 100 Newton. Tadi gaya yang kita berikan F1 berapa? 5. Ternyata bisa 100 Newton ya. Jadi bisa kita manfaatkan. Kalau ini arahnya ke bawah, ini nanti F2 ini sebenarnya arahnya ke atas. Jadi kalau ada benda di sini bisa kita manfaatkan untuk mengangkat benda. Itu dia konsepnya ya. Itu contoh soal nomor 1. Kita lihat contoh soal nomor 2. Ini kalimatnya yang panjang. Kita lihat angka-angkanya aja. Alat pengangkat mobil hidrolik mempunyai luas penekan dengan luas berapa? Kita belum tahu ini apakah luas penampungan kecil atau yang besar ya. 20 cm persegi. Alat itu diisi dengan massa jenis ini. Mungkin ini nggak berpengaruh ya. Luas pengungkit mobil 9 meter persegi. Berarti ini A1 dong. Karena ini A2-nya yang lebih besar. Jangan lihat 9-nya ya. Ini dalam 1 meter persegi. Kalau dalam 1 meter persegi berapa cm persegi ya? 1 meter persegi itu 10.000 loh. Cm persegi ya. Berarti ini 9 kali 10.000 ya. Berarti berapa A2-nya? 90.000 dong. Cm persegi ya. Nah, alat itu akan digunakan untuk mengangkat mobil dengan massa, ini massanya M-nya 2700 kg ya. Gravitasi 10. Artinya gini, kalau tadi ini ada pistonnya gini, contohnya sederhana gini. Inilah dia penampang kecil, di sini penampang besar itu tadi ya. Nah, ini dia pistonnya. Sini ada yang ini dia A1, sini A2. Nah, di sini kita tekan ke bawah F1 ya. Maka nanti ini akan menekan ke atas F2 ya. Seandainya di sini ada mobil, di sini ada mobil ya. Sini ada mobil. Ada mobil sini. Ini masanya ini mobil. Masanya tadi 2700 kg. Berarti kalau itu berapa beratnya? Berat itu kan M kali G ya. Berarti masanya 2700 dikali gravitasi 10. 27.000 ya. Newton, harus dalam Newton. Maka berat mobil itu nanti harus sama lah W-nya ini dengan F2. Ya kan? Berarti kita carilah F2 kan. Berarti tentukanlah besar gaya yang harus diberikan pada tuas penekan ini. Pada tuas penekan kan F1-nya yang ditanya ini. Ini yang ditanya. F1-nya berapa ini? Karena F2-nya itu akan sama lah nanti dengan berat mobil, karena mobil di sini. Ya kan? Sama dengan berapa? 27.000 Newton. Ditanya F1-nya. Berarti tadi apa rumusnya? F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, di sini dia letak soalnya ya, harus bisa kita lihat. Nah, F1-nya yang ditanya. Jadi pada tuas penekan ini. Berarti F1 per A1 berapa? A1-nya 20. F2-nya yang sama dengan berat mobil yang tujuannya untuk mengangkat mobil kan 27.000 ya. Dibagi A2-nya 90.000. Coret 3 nolnya ini. Nah, berarti F1 kan bisa gini. F1 sama dengan 20 kali 27. 20 kali 27 kan. Bagi 90. Ini coret nolnya 1. 27 bagi 9. 3 ya. 2 kali 3. 6 dong.
6 Newton doang. Berarti jawabannya 6 kan. Nanti boleh dilihat dan diamati dengan baik-baik ya. Sebenarnya rumusnya sederhana seperti ini. Cuman dia yang tingkat kesusahannya ketika dia di sini ya mengukar ini. Jadi W itu biasanya sama dengan F2 ya. F2 itu biasanya gaya yang lebih besar ya. Oke, kita lanjut contoh nomor 3. Sebuah pengangkat hidrolik dengan piston kecil yang berdiameter. Diameter kan di 8 cm dan piston besar 32. Berarti ini D2 kan, yang kalian dua itu yang lebih besar ya, 32 cm. Ini berarti diameter piston kecil D1 lah. Digunakan untuk mengangkat beban. Kalau mengangkat beban berarti bebannya 480 Newton. Itu biasanya nilai F2 nya ya. Ini tentukan besar gaya yang dikerjakan F1 nya ya kan? Nah ini terbawa tadi ke rumus yang ini ya. Ini tadi variasi rumus ini yang F1 per F2 sama dengan akar ini dalam kurung D1 per D2 kuadrat ya. Jadi nanti kita lihat dia gini. Berarti F1 per F2 sama dengan apa tadi? Dalam kurung diameter 1 banding diameter 2 kan? Kuadrat. Tinggal masukkan aja nilainya. F1 per F2 sama dengan beratnya ini. Ini W. Berarti 480 sama dengan D1 sama-sama satunya senti kan, nggak usah dirubah. 8 per 32. 8 bagi 8 bagi 8 ini kita sederhanakan, berarti F1 per 480 sama dengan 1 per 4 ya. Ini kuadrat ya. Nah ini kalau kita lihat berarti F1 per 480 sama dengan 1/4 kuadrat. 1/4 kuadrat 1 kuadrat 1 4 kuadrat 16, berarti 1/16. Kali silang aja. 16 F1 sama dengan 480 kan. Maka 16 kali berapa supaya 480? Berarti F1 nya 480 dibagi 16. 48 bagi 16 kan dapatnya 3 ya. 3 teman-teman, 30 Newton. Cukup mudah ya. Jadi nggak susah. Yang penting kalau dia menggunakan diameter atau jari-jari, ingat satuannya harus sama atau luas juga harus sama. Dan biasanya yang kalau Xn 2 itu yang lebih besar ya. Seperti itu contoh soal nomor 3. Semoga ini bisa diulang-ulang lagi. Contoh soal nomor 4. Ini nomor 4 ya. Ini nomor 4. Perhatikan gambar dongkrak hidrolik berikut. Jika jari-jari pada pipa kecil, jari-jari kan apa tadi? R ya. Pipa kecil berarti R1 lah, yang R1 nya yang sini. Ini R1 di sini. R1 nya 2 cm. Dan pipa besar R2 sama dengan 18. Berarti yang di sini. Tentukanlah besar gaya minimal. Inilah F1 itu sama dengan F. Yang diperlukan untuk mengangkat beban. Ini beban ini kan ini kilogram loh. Ini bukan F2, ini massa. Massa. Maka yang ditanya sebenarnya berapakah gaya F1 nya ini? F1 sama dengan F. Berarti kita cari dulu F2 nya. F2 itu sama dengan, kan kalau kita tekan ini kemari, ditekan kemari F1 nya, F2 akan menekan ke atas ini kan. Nah F2 itu harus sama lah dengan berat beban ini. Harus sama dengan W. W itu apa rumusnya? Massa kali gravitasi. Tadi massanya berapa ya? 81. Gravitasi 10. Berarti 810 Newton. Oke. Nah setelah itu kita akan lihat rumus yang jari-jari sama dengan diameter ya. Yang seperti ini. Ini ada yang jari-jari ya. Nah ini F1 per F2 dalam kurung R1 per R2 kuadrat ya. Nah kita buatlah kemari. Nah sini berarti F1 per F2 sama dengan dalam kurung R1 per R2, kan hampir sama dengan diameter kuadrat. Ini senti, udah nggak usah dirubah. F1 nya yang ditanya, F1 nya
F1-nya itu F1 per F2-nya 810. R1-nya berapa? 2 per 18 cm ya, kuadrat. Ini sama-sama bagi 2 loh. Berarti F1 per 810 sama dengan 1/9 ini ya, kuadrat. Nah, ini bagaimana menyelesaikannya ini? F1 per 810 sama dengan 1 kuadrat, 9 kuadrat 81 dong. Ya udah, berarti F1 ini sebenarnya F1 langsung bisa gini. Ini 1/81 ini bisa ya, kali 810. 810 bagi 81 kan 10 Newton lagi kan, 810 bagi 8. Seperti itu contoh soal nomor 4 ya, mudah-mudahan dipahami, pelan-pelan dilihat ya. Nah, itu beberapa contoh soalnya, nanti ada latihan-latihannya. Kita akan lihat beberapa prinsip peralatan menggunakan prinsip hukum Pascal. Apa aja? Ada yang namanya mesin hidrolik pengangkat mobil, mesin mencuci mobil itu ya, ini seperti ini. Nah, bagaimana prinsipnya ini? Udara dengan tekanan tinggi masuk melalui keran P1. Di sini ada, di sini ya, keran P1 ini. Udara dimampatkan, dimampat itu ditekan di sini. Jadi ini ditekan ya, ini dalam tabung A1 ya, ini A1. Tekanan udara yang tinggi ini diteruskan oleh minyak. Di sini ada minyak, ini namanya minyak. Jadi ditekan udara ini, udaranya menekan minyak ya, ditekanlah kemari, ditekan kemari. Diteruskan oleh minyak ke pengisap A2. Di sini A2 ini A2 ya, dari A1 diteruskan ke atas ini tekanannya. Pada pengisap A2 ini dihasilkanlah gaya angkat, maka ada gaya F2 sini ya. Dari sini gaya F1 dong. Nah kan, gaya F2, gaya angkat yang besar, jadi F2. F2 itu lebih besar nanti, udah kita buktikan tadi ya, F1 ya. Dengan gaya kecil ini bisa menghasilkan gaya F2 yang besar. Nah, kalau lebih besar bisa ngangkat, jadi dia bisa ngangkat mobil di sini seberat apa dia. Seperti itu konsepnya ya, mesin hidrolik pengangkat mobil ya, mesin cuci mobil. Jadi kalau mesin cuci mobil itu kan tinggal tombolnya kita tekan, ini naik dia ya, mobilnya. Itu prinsip peralatan yang pertama menggunakan konsep hukum Pascal. Yang B, rem hidrolik. Rem hidrolik sering dilihat di mobil atau kendaraan motor ya. Rem hidrolik memakai prinsip hukum Pascal ya. Bagaimana? Nah, sini. Dengan tekanan pada piston akan diteruskan ke piston besar. Ini piston kecil ini. Sini piston kecil sini. Piston kecil sini. Diteruskan ke piston besar sini. Piston besar sini. Jadi tekanan. Jadi ketika pedalnya ini kita tekan kemari, dia akan memberikan gaya kemari kan, F1. Ini akan diteruskan kemari. Teruskan kemari dan diteruskan sama rata kan, diteruskan lagi ke bawah ini. Nah, ini teruskan. Dia akan menghasilkan gaya di sini F2 yang lebih besar. Terus ini menekan kemari, ini menekan kemari, ini ke kiri, ini ke kanan. Sehingga di sini ada apanya ini. Jadi dijepit lah ini besinya ini, dijepit dia, jepit sehingga ini rodanya itu akan berhenti berputar. Tenaga gerak putarnya itu akan dilawan oleh tenaga gesek sehingga kendaraan berhenti. Jadi ketika ini tekan, ini ketekan, ini rodanya berputar, kan dijepit dari sini, jepit dari sini, sehingga ini berhenti. Dengan jepitan yang besar F2, F2-nya harus lebih besar dari F1 sehingga kita hanya menekan dengan tenaga kaki kita. Tapi ini putaran roda itu kan harus menjepitnya harus kuat dengan gaya yang besar. Nah, udah terbukti tadi kan dengan gaya kecil bisa menghasilkan gaya yang besar F2. Seperti konsep prinsip rem hidrolik menggunakan hukum Pascal. Yang ketiga, kita lihat ini yang terakhir mungkin dongkrak hidrolik sama. Prinsip kerja dari dongkrak hidrolik menggunakan prinsip hukum Pascal sederhana. Dongkrak ini memiliki dua tabung. Ini tabung pertama, ini tabung kedua ya. Ini tabung pertama.
yang berbeda ukuran diameternya. Sini berbeda kan, harus berbeda, kalau nggak berbeda nggak mungkin. Masing-masing dari tabung terisi dengan air, isi air dan itu rapat. Ini tabungnya isi air ini. Dengan memberikan tekanan pada salah satu permukaan, maka tekanan yang masuk akan dipindahkan ke tabung lain sehingga dongkrak digunakan untuk nggak bubar. Jadi kalau kita beri tekanan di sini ini, kita beri tekanan berarti kita beri gaya F1 sini, ya kan? Maka di sini akan muncul dia F2 ke atas ini atau ini F2. Kan karena dari sini tekanannya diteruskan ke segala arah dengan sangat besar. Nah, berarti dengan gaya kecil sini harus ada minyak ya. Nah, dengan gaya kecil ini F kecil itu akan dihasilkan nanti gaya yang besar, F2 yang besar. Artinya apa? Kalau ini F2 yang lebih besar ini ke atas, ini mau di sini ada kita mengangkat mobil, di sini ada mobil misalnya, benda di sini kita angkat, bisa naik dia, didongkrak dia. Ini benda ya, nah, bisa terangkat ya dengan kita. Itu konsep prinsip berkas pada dongkrak hidrolik. Masih banyak sebenarnya, tapi 3 contoh ini yang kita lihat. Semoga ini bermanfaat, dan ini konsep tentang kompas kali ini silakan diulang-ulang. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perjumpaan kita pada hari ini. Selamat pagi.